Cihuet, hari ini untuk mengelilingi alam baka sudah tiba. Yang Sen siap berangkat. Yang Sen, saya sudah siap guru, berangkat. Cihuet, sudah tiba, cepat turun. Yang Sen, tempat apa ini? Kenapa begini banyak manusia dan dikawal prajurit hantu sedang menuju ke panggung depan? Cihuet, inilah tempatnya, panggung cermin dosa. Manusia ini waktu di dunia banyak berbuat dosa, tidak menjaga kelakuannya. Roh yang berdosa setelah mendaftarkan diri di tingkat 1 akan dikawal ke atas panggung cermin dosa. Di cermin akan terlihat kejahatan yang pernah dilakukan, biar roh itu tahu bahwa perbuatan jahatnya tidak bisa disembunyikan. Para roh setelah naik panggung pada ketakutan dan gemetar, takut melihat dosanya muncul di cermin. Coba kita ikut naik ke atas panggung dan menyaksikannya. Yang Sen, baiklah, lihat biar jelas. Jenderal penjaga panggung, Cihuet dan Yang Sen. Cihuet, tidak usah sungkan, kami guru dan murid menerima titah untuk mengarang buku keliling alam baka. Hari ini tiba di sini. Silakan Jenderal antar Yang Sen ke atas panggung untuk menyaksikannya. Yang Sen, guru, kamu juga harus ikut. Kalau tidak, saya tidak berani jalan karena tempat ini asing bagiku. Cihuet, boleh kita ikut Jenderal ke atas dan berdiri di sini untuk menyaksikan. Yang Sen, orang tua itu dikawal ke depan cermin. Dan kenapa kini yang terlihat di cermin dia masih muda, sedang melompat dari tembok pagar suatu rumah dan membuka jendela masuk ke dalam kamar. Di dalam terlihat sepasang suami istri sedang tidur. Pemuda itu seperti mau mencari sesuatu, membuka kotak lemari dan laci-laci. Tiba-tiba pemuda itu mencabut pisau dan menusuk pria itu. Darah pun berceceran. Saya tidak berani melihat lagi. Jenderal, tidak usah takut. Itulah keajaiban dari cermin dosa. Orang tua ini waktu masih muda, suatu kali dia masuk ke rumah orang lain, mau mencuri karena ketahuan hingga dia mencabut pisau dan menusuk mati tuan rumah. Kini orang itu pun meninggal, datang ke alam baka dan dicerminkan perbuatannya.
jelas terlihat perbuatan dosa dan kejahatannya. Yang Sen, cermin ini terbuat dari benda apa? Sangat ajaib. Cihuet, cermin ini terbuat dari kumpulan hawa murni dari langit dan bumi. Setiap roh yang datang kemari pasti akan tercermin perbuatannya dan tidak bisa lolos. Sebenarnya ini bukanlah kelihatan cerminnya, melainkan karena manusia sejak kecil sampai tua, seumur hidup banyak berbuat dosa. Karena manusia adalah makhluk hidup yang memiliki hawa roh, apa yang dilakukannya hanya dia sendiri yang tahu. Di dalam hatinya seperti satu kamera, segala perbuatannya sudah direkam atau difoto, dan itulah kaca hati. Walaupun orang yang berbuat jahat sulit diketahui oleh orang lain, namun setiap hati manusia sudah tahu jelas. Apa yang dikerjakan oleh tangan maupun kaki tidak akan terlepas dari perhatian hati. Nah, mesin manusia sendirilah yang seperti dewa. Dalam keadaan yang demikian rupa telah memotret kelakuan sendiri. Dan setelah meninggal dihadapkan ke cermin dosa di alam baka. Karena cermin dosa terbuat dari kumpulan hawa langit dan bumi, maka begitu bertemu dengan hawa roh manusia, terjadilah kontak hingga seperti foto-foto kejadian yang terekam. Kini dicerminkan kembali untuk dilihat. Maka orang yang berdosa akan terlihat di cermin dosa, dan mereka tidak bisa berbohong atas kelakuannya. Kitab Buddha mengatakan segala perbuatan lahir dari hati, itulah sebabnya. Yang Sen, oh begitu. Tetapi bagaimana jika roh yang baik datang kemari? Apakah cermin itu akan hilang manfaatnya? Jenderal, roh baik tidak usah dicerminkan. Kamu tidak baca di atas panggung tertulis tidak ada orang yang baik di panggung cermin dosa. Orang yang baik setelah meninggal, hawa rohnya bersinar. Jika dicerminkan terlihat putih dan kosong, karena di dalam hati tidak terdapat bayangan in. Maka tidak nampak di cermin. Jika roh baik, pancaran sinarnya semakin terang, berarti amalnya besar akan menuju ke surga, atau diserahkan ke tingkat lain untuk diperiksa jasa kebaikannya, maka tidak usah kemari. Cermin dosa juga disebut cermin kejahatan setiap perbuatan jahat di dunia. Sampai ke sini akan jelas kelihatan. Yang Sen, coba kamu saksikan lagi. Yang Sen, ini seorang wanita muda dikawal ke depan cermin dosa. Dia tidak berani ke depan dan menangis, sungguh kasihan kelihatannya. Namun
prajurit alam baka tidak peduli, tetap dihadapkan ke depan cermin. Wah, tempat ini banyak pria mundar-mandir. Dalam rumah terpasang beraneka lampu warna-warni, seperti tempat pelacuran yang ada di dunia. Jenderal, memang itu tempat pelacuran. Yang Sen, tiap-tiap rumah banyak terdengar suara perempuan yang lemah lembut, benar-benar memabukkan. Saya tidak berani melihatnya lagi. Guru, mari kita pulang. Cihuet, kamu bisa merasa malu. Di dalam pikiranmu masih terdapat sopan santun. Benar-benar murid yang disayangi oleh ketua wihara, tidak seperti perempuan muda ini. Jual badan untuk mendapatkan uang. Omongannya penuh dengan bahasa yang kotor. Tidak tahu malu sebagai perempuan. Benar-benar dosa besar, karena dapat penyakit kelamin sehingga meninggal. Rohnya tidak terlepas dari hukuman di neraka nanti. Nasihati wanita-wanita di dunia, mereka harus menyayangi badan sendiri. Jangan sampai terjerumus ke rimba pelacuran untuk menemani pria, menjual kecantikan, menemani tidur pria. Masih terdapat betapa besar dosanya bagi pria yang suka melacur. Juga terdapat dosa yang sering berbuat kotor. Harap perbaiki kelakuan yang demikian. Yang Sen, kita siap pulang. Jenderal, kalian tidak mau lebih lama di sini? Yang Sen, sudah menyaksikan keadaan panggung cermin dosa, tidak berani melihat terus. Begitu banyak roh yang terlihat perbuatan mereka, dan saya juga dari alam dunia. Di sini akan menambah malunya mereka. Lebih baik saya permisi. Cihuet, terima kasih atas petunjuk Jenderal. Kami sekarang mau pulang ke wihara. Lain kali meninjau ke tempat kursus kitab kembali. Yang Sen, ayo jalan, cepat naik ke tertai, siap pulang. Yang Sen, saya jadi ketakutan. Cihuet, takut apa? Baik-baiklah jadi orang. Akan terhindar membuat malu di sini. Wihara Sen Sien telah tiba. Yang Sen, cepat turun. Roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.